Scene dibuka di markas B-Fighter, di mana mereka kedatangan seorang pejabat partai yang ingin bekerja sama. Ia meminta legalitas dan perizinan pada Cosmo Academia agar hutan lindung para serangga dijadikan daerah tambang. Karena daerah tersebut dipercaya memiliki tambang timah yang akan membuatnya kaya. Ia berencana akan berbagi uang dengan rakyat sekitar serta Cosmo Academia agar aksinya tak diviralkan di TikTok. Sebagai warga negara yang baik dan tidak sombong, Kohei dan timnya menentang niat sang pejabat. Tak jauh dari sana, terlihat Dazel dan Raija sedang memulai ritual monster baru yang pasti akan kalah juga. Berpindah ke proyek tambang. Ternyata sang pejabat yang kita sebut saja Harvey Muiz ini sudah dulu melakukan aksinya. Sekali lagi ia terus bersitegang kalau proyek itu tidak akan merugikan. Lagi, ia juga akan membahagiakan anak dan istrinya agar bisa arogan di jalan dan kebal hukum. Tiga anak muda ini tidak punya power. Mereka hanyalah superhero yang ditugaskan untuk menyelamatkan dunia dari monster, bukan dari pejabat korup. Tak lama mereka dikejutkan dengan komandernya yang bersinar lalu terbang menuju daerah pegunungan. Di markas, mereka pun semakin baper. Di mana penambangan terus terjadi dan komandernya pun menghilang. Tak lama Sage Guru datang dan melaporkan kalau energi dari komander mereka telah berkurang. Itu dikarenakan berkurangnya populasi serangga yang disebabkan oleh penambangan ilegal untuk tambang timah. Jadi Sage Guru harus menarik kembali komander itu karena komander terbentuk 80% dari energi serangga. Tak lama muncullah iklan di TV yang menayangkan Melzart mulai merusuh di kota. Harley Muiz datang dan meminta para B-Fighter untuk menghentikan Melzart. Tak hanya kota, Melzart juga turut campur menghancurkan tambang timahnya. Namun B-Fighter hanya diam. Mereka sudah tak bisa lagi berubah karena komandernya tertahan di hutan. Meskipun begitu, Kohei tetap bersikeras dan hendak mencari Melzart. Kenggo dan Ayu pun nyamperin para Melzart di sebuah taman bermain. Namun apa daya, tanpa armor mereka hanya netizen biasa yang hanya bisa komen di kolom komentar tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Sementara Sage Guru dan Kohei terus mencari keberadaan komander itu yang sudah seperti smartphone di zaman itu. Ayu dan Kenggo terus berusaha berlari sembari mengulur waktu sampai Kohei menemukan komander. Meskipun telah berusaha sebagai manusia biasa dalam melawan monster, tetap yang kuatlah yang akan menang. Sehingga Ayu dan Kenggo terpojokan di sebuah taman bermain. Mereka pun dikurung di sebuah kurungan dengan jebakan yang sudah siap menanti. Sage Guru menemukan tiga komander tersebut berkat bantuan kumbang tanduk di daerah itu. Di lain sisi, Kohei terus berlari untuk mencari. Namun di tengah perjalanan ia dihalangi oleh sejenis serangga beraura ungu. Tak disangka di sana ada Harvey Muiz yang siap dengan alat pembasmi serangganya. Ia berkata serangga-serangga itulah yang mengganggu proses tambangnya. Jadi ia turut menyingkirkan serangga itu. Meskipun niatnya baik, namun memusnahkan serangga dengan alat itu melanggar dan dapat merusak lingkungan. Sebagai anggota Cosmo Academia yang baik, Kohei langsung menerjang senjata itu dan terjatuh ke lahar api. Sialnya lagi, Kohei dan Harvey yang sedang berdebat juga terjatuh ke jurang lahar. Beruntung Kohei dan Pak Harvey berhasil memanjat pinggiran tebing. Sementara Pak Harvey sangat panik melihat lahar yang semakin meninggi. Kenggo dan Ayu siap untuk dieksekusi dengan besi runcing yang ada di atas dan bawah kurungan. Kendati demikian, suara alam terus berbunyi. Kumbang yang tadinya melemah mulai mengumpulkan spesiesnya. Semua kumbang di hutan itu mengeluarkan suara nyaring sehingga membuat komander B-Fighter kembali menyala. Komander itu langsung terbang ke pemiliknya. Kohei mendapatkan komandernya dan mulai berubah. Ia naik ke atas tebing dan berusaha menolong orang korup yang sudah hampir jatuh ke jurang. Karena ia berhati besar, ia tetap menolong bapak korup itu. Kohei pun mengatakan kalau alamlah yang menyelamatkan mereka. Maka, apakah masih terniat oleh sang koruptor untuk merusak alam? Lalu ia pun pergi. Kenggo dan Ayu yang juga sudah mendapatkan komandernya berhasil keluar dari kurungan. Mereka pun bertempur dengan Dazel dan Raija. Kekuatan tempur mereka sangat berimbang. Hingga akhirnya Kohei datang dalam pertempuran. Para Melzart pun memutuskan mundur sementara. Kemudian Scene berpindah ke Cosmo Academia. Masaru mengatakan kalau Harvey sudah insaf. Bekas tambang yang menjadi lahan bisnisnya kini ia tanami dengan pepohonan yang ia dapat dari Kementerian Kehutanan. Ia pun berbahagia hidup sederhana dengan penghasilan di bawah UMR bersama anak dan istri tercintanya. Berpindah ke Mother Melzart yang menciptakan sejenis monster griffin yang terbuat dari fosil singa dan elang. Kekuatannya tidak main-main. Ia dapat mengontrol atmosfer serta memiliki gelombang kejut kegelapan dari dadanya.
Gelombang ini mempengaruhi semua yang berhubungan dengan serangga. Kemudian Shin berpindah ke Cosmo Academia Amerika, terlihat Daisaku dan Mei yang sedang menuju kantor. Yang ternyata mereka telah mengembangkan senjata canggih untuk mengalahkan Melzar. Sementara di tengah keramaian kota, monster yang bernama Dragriphon telah merusuh dan hendak memusnahkan umat manusia. B-Fighter yang mendengar berita itu langsung menuju lokasi. Di sebuah gedung, mereka bertemu Dragriphon yang tanpa basa-basi langsung mengeluarkan gelombang kejutnya. B-Fighter pun berubah dan menyerang. Namun gelombang kejut begitu kuat, sehingga 3 B-Fighter ini terlempar ke bawah gedung dengan sangat keras. Gelombang pengejut sang monster pun membuat para B-Fighter melemah. Bahkan serangga di sekitar mereka pun ikutan jadi bangkai. Masaru yang panik pun didatangi oleh Sage Guru yang mengatakan kalau ia telah memanggil bala bantuan Jukou B-Fighter. Dan benar saja, Mai, Daisaku dan Takuya datang dengan gagah. 3 kesatria legenda ini pun berubah dan siap bertempur. Mereka pun bertempur dengan penuh semangat. Namun Dragriphon masih terlalu kuat. Akhirnya, Jukou B-Fighter ini menggunakan senjata rahasia mereka yang mereka kembangkan di Cosmo Academia Amerika ini. Sebuah senjata yang akan menetralisir gelombang kejut milik Dragriphon. Namun ketika senjata dan gelombang kejut beradu, hal itu malah menimbulkan gas aneh warna pink di atmosfer bumi. Mother mengatakan kalau itu adalah senjata pamungkasnya untuk memusnahkan umat manusia. Setelah adu mekanik senjata, oposisi dan koalisi ini memutuskan mundur sementara waktu. Sekembalinya ke markas, para B-Fighter langsung mengadakan rapat darurat. Di sana Sage Guru mengatakan kalau efek dari adu mekanik senjata tadi memicu kekuatan dari Dragriphon. Munculnya awan merah beracun yang akan mempengaruhi cuaca di dunia. Tentunya ini akan menjadi ancaman nyata bagi umat manusia selain anggota DPR. Namun sebagai pimpinan yang bijak, Kohei menemukan cara untuk mengalahkan sang monster itu dengan mengupgrade armor para Jukou agar sinar pengejutnya tidak berfungsi. Tak lama berita kembali muncul mengabarkan kalau sang monster tengah membuat kerusuhan. Kelompok B-Fighter Kabuto pun segera meluncur. Sementara B-Fighter Jukou akan mengupgrade armornya di sebuah peralatan canggih yang dibeli sekian miliar yang tentunya bukan dari anggaran negara. Sementara para B-Fighter Kabuto kewalahan melawan satu monster terkuat Melzar ini. Saat kemenangan sudah di depan mata sang monster. Hantaman Jukou B-Fighter pun datang bertubi-tubi. Dipimpin oleh Takuya, Jukou B-Fighter ini mengeluarkan juga sinar pengejut yang telah mereka upgrade dari armornya. Alhasil terjadilah adu mekanik sinar pengejut antara Jukou dan Dragriphon. Adu mekanik seperti Kamehameha San Goku dan lawannya. Kekuatan mereka berimbang sehingga mengguncang bumi. Alam terkena dampak, serangga berguguran, dan tentu hal ini membuat Takuya semakin melemah. Di ambang kekalahan Jukou B-Fighter, Sage Guru mengorbankan jiwanya untuk memberikan seluruh energinya pada Takuya yang sedang beradu Kamehameha. Hal itu sangat berdampak bahkan awan merah di langit efek dari adu Kamehameha juga mulai sedikit menghilang dan membuat adu mekanik Kamehameha mereka juga seri. Hal ini juga membuat para Melzard yang menyaksikan terkejut. Tetapi begitu Takuya melihat kepergian para kumbang, energinya bangkit. Ia menciptakan serangan terakhirnya dan menembakkan pada Dragriphon. Namun Dragriphon masih belum tumbang. Ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Para B-Fighter sudah melemah karena kehabisan energi dari armor. Takuya meminta para Kabuto B-Fighter untuk mengakhiri sang monster. Kohei, Kenggo dan Ayu pun berubah. Melancarkan serangan terkuat sehingga membuat sang monster menemui kekalahan yang pahit. Di sisi lain para Jukou segera berlari ke arah Sage Guru yang sudah sekarat. Ada awal ada akhir hayat Sage Guru membuat komander B-Fighter pun lenyap. Sebelum hidupnya berakhir, Sage mengatakan kalau sudah tak ada lagi Jukou B-Fighter. Karena sejatinya dulu armor yang dibentuk pada Jukou B-Fighter 80% dari kekuatan serangga yang menggunakan kekuatan Sage Guru. Kini, Sage Guru menemui akhir dari hidupnya. Para pahlawan yang sedang melihat pun jatuh air mata duka sambil memeluk tubuh petapa serangga yang sudah tua bangka itu. Sementara Kohei dengan penuh ambisi akan membalaskan dendam pada Mother Melzard langsung. Takuya pun memakamkan Sage Guru di tempat awal mereka bertemu. Sementara di luar sana, hujan pun turun akibat gas yang dibuat oleh Dragriphon tadi. Tetesan air hujan mengandung senyawa aneh yang telah memasuki salah satu tubuh manusia yaitu Yui. Hujan tak kunjung berhenti, menandakan alam sedang berduka karena kepergian Sage Guru. Yui yang mencoba menghibur membuatkan mereka teh hangat. Namun ia pun pusing dan terjatuh. Yang tidak ia ketahui, di dalam tubuhnya telah bersarang parasit yang tertanam karena hujan. Sementara di markas Melzard,
Mother dikejutkan dengan keluarnya Delinger dari Kekaisaran Melzar. Mother Melzar pun semakin geram dan berniat menyusun strategi untuk mengalahkan B-Fighter. Sementara di Cosmo Academia, Yui sedang ditolong oleh beberapa petugas medik. Beberapa dari mereka menemukan adanya sejenis parasit di dadanya. Mereka khawatir ini adalah strateginya Melzar lagi untuk mengalahkan mereka. Sementara Mother Melzar baru selesai meeting dengan ketiga kesatrianya. Dibantu Dazzle, mereka pun bersiap dengan strategi yang baru. Singkat cerita, kelompok B-Fighter yang sedang galau pun mendapat kabar kalau sistem di Cosmo Academia dimasuki virus aneh. AI mengatakan kalau sistem tempat penyimpanan transportasi telah rusak. Kohei pun mengunjungi bagasi dan mendapati staf yang terlihat baik-baik saja tanpa ada kepanikan. Namun siapa sangka para staf telah dikalahkan oleh Killmantis dan Bizak yang sedang menyamar. Kohei yang kaget pun terpaksa bertarung dengan dua pendekar Melzar tersebut. Salah satu staf melaporkan kejadian itu pada Masaru, di mana sistem Cosmo Academia sudah dihack oleh seseorang. Masaru pun mencoba menyelidiki ke ruang server. Namun saat menuju ruang server, ia telah dinanti oleh sosok yang tidak asing. Berpindah ke ruangan utama, Kenggo dan Ayu melihat Kohei yang sedang bertarung melalui CCTV. Mereka pun heran bagaimana Melzar bisa tahu markas mereka. Sementara Masaru yang sampai di ruang kontrol utama langsung duduk di sebuah komputer. Dengan sengaja ia menghack data dan memasukkan sistem peledak yang sudah diset waktu hitung mundurnya. Di mana hal ini diketahui oleh AI-nya Ayu yang berusaha mencegahnya. Namun ia hanya diam. AI pun mengadukan hal ini pada Kenggo dan Ayu. Namun siapa sangka Masaru langsung melempar Ayu dan Kenggo. Kemudian mereka mendapatkan informasi dari AI kalau Masaru telah memasang bom waktu di markas mereka. Tak hanya di Cosmo Academia Jepang, namun di seluruh cabang Cosmo Academia seluruh dunia. Mereka mencoba mengontak Kohei namun ia masih sibuk bertarung dengan Bizak dan Killmantis. Masaru yang dari tadi cengar-cengir mengungkap identitas aslinya yang ternyata Dazzle yang sedang menyamar. Ia pun mengatakan kalau akan mengakhiri B-Fighter di tempat itu. Sementara para pegawai Cosmo Academia telah panik berlari ke sana kemari karena alarm tanda bahaya telah dibunyikan. Masaru asli yang barusan terbangun karena dihajar Dazzle tadi segera menuju ruang server untuk menghentikan bom yang sudah ditanam. Namun ia semakin dibuat panik karena AI melaporkan kalau bom sudah dalam hitung mundur. Tak hanya di Jepang, tapi di seluruh Cosmo Academia di dunia akan menjadi korban kalau hitungan menyentuh angka 0. Dengan mandi keringat, Masaru pun mencoba menghentikan bom itu agar tidak jadi meledak atau setidaknya bisa dialihkan ke gedung wakil rakyat yang korup. Sementara Kohei masih belum bisa membantu karena ia masih bertempur sengit dengan Killmantis dan Bizak. Serangan demi serangan pun dilakukan. Perlahan atmosfer menjadi berubah ketika Bizak dan Killmantis tahu kalau di mereka juga dipasangi alat peledak. Mereka pun sadar kalau mereka dikirim untuk misi bunuh diri. Saat mendapatkan serangan telak dari Kohei, Bizak dan Killmantis pun memutuskan untuk meledakkan peledak itu sendiri demi mengalahkan Kohei. Peledak diaktifkan dan semua kendaraan termasuk kendaraan B-Fighter yang belum lunas juga hancur terkena ledakannya. Dan tentu Bizak dan Killmantis juga terkena ledakan dan mengakhiri episodenya di sini. Sementara Masaru masih dilanda panik untuk menghentikan bom lainnya yang akan meledak. Kenggo dan Ayu yang sedang bertempur dengan Dazzle pun diterbantu oleh kedatangan Kohei. Namun Dazzle yang dibantu Roxel masih terlalu kuat. Masaru yang panik pun didatangi oleh Yui yang hendak membantu. Namun virus masih belum bisa di-delete karena mereka pakai antivirus gratisan. Maka dari itu, hitungan akan terus berjalan sampai tinggal hitungan detik. Jadi ia hanya mengambil data untuk membawa AI yang telah dikemas menjadi seperti hard disk. Karena kemungkinan menyelamatkan Cosmo Academia sangat kecil. Ia meminta Yui untuk membawa AI ke para B-Fighter yang sedang dihajar habis-habisan oleh Dazzle dan Roxel. Berpindah Kohei yang terlihat marah besar. Ia pun berlari sendirian ke arah Roxel dan menancapkan tongkat terkuatnya pada Roxel. Lalu ia pun dijatuhkan lagi oleh Dazzle. Kohei pun tak kehabisan akal. Ia menembaki Dazzle dengan energi penuh sehingga ia pun terlempar ke arah Roxel. Alhasil pedang yang tertancap pada Roxel juga ikut tertancap pada Dazzle. Melihat kesempatan itu, Kohei langsung menyusun input rival dan mengakhiri Dazzle dan Roxel dengan ledakan dahsyat. Dan kali ini mereka pun tak bisa mundur. Dua villain lama ini pun mengakhiri episodenya di B-Fighter Kabuto. Tak lama dari kejauhan, terlihat Yui terus berlari sambil memegang perangkat yang diberikan Masaru. Hitung mundur bom waktu terus berjalan. Kohei dan kawan-kawan juga berlari ke arah Yui. Masaru yang panik terus mencoba menghentikan virus yang masih belum menemukan titik temu.
Waktu pun sampai pada titik nol dan Cosmo Academia pun meledak dengan sangat dahsyat. Yui dan para B-Fighter hanya terpaku melihat kejadian itu. Dari belakang, Dillinger datang dan menantang mereka. Dillinger pun mengatakan kalau lubang di dalam dada Yui adalah tempat berkembangnya sebuah fosil bom yang akan membuatnya meledak juga. Dan itu adalah strategi Melzart untuk menghancurkan B-Fighter dan dunia yang terkutuk itu. Para B-Fighter pun semakin murka dan hendak menghabisi Dillinger seperti mereka menghabisi Dazzle yang akan kita saksikan di episode selanjutnya.